Lalu kita masuk ke operasi hitung. Kemarin kita sudah mempelajari mengenai tambah dan kurang. Yang sekarang akan kita pelajari adalah kali dan bagi, ya. Untuk kali dan bagi itu cara mengerjakannya sama dengan tambah dan kurang. Hanya saja ketika perkalian, kita berikan contoh soalnya, negatif 2 dikalikan 4. Yang satu negatif, yang satunya positif, maka hasilnya akan negatif, ya. Angkanya tinggal dikali. 2 dikali 4 adalah 8. Gitu. Kalau tandanya berbeda, maka hasilnya adalah negatif. Tapi jika negatif 2 dikali negatif 4, negatif dikali negatif adalah positif. Berarti 2 kali 4 sama dengan 8. Begitu juga dengan pembagian. 4 dibagi negatif 2, positif dibagi negatif adalah negatif. 4 bagi 2 adalah 2. Kemudian negatif 4 bagi negatif 2 sama dengan negatif bagi negatif adalah positif. Berarti positif 2. Sudah paham ya sampai di sini ya? Oke, kalau sudah paham, silakan kalian kerjakan. Ada beberapa soal yang Bu Fia berikan di sini. Nah, ada 10 soal yang Bu Fia buat untuk kalian, untuk latihan kalian dari operasi hitung. Ini ada operasi hitung, perkalian, pembagian, lalu campuran, ya. Di antara nomor 8, 9, dan 10 itu terdapat operasi hitung campuran, yaitu pembagian sekaligus perkalian. Silahkan kalian catat, kemudian dikerjakan. Ya, karena terus berjalan videonya, silahkan kalian pause terlebih dahulu untuk mencatat semua soal yang telah Bu Fia berikan. Ya, selanjutnya adalah kita masuk ke operasi hitung campuran dari bilangan bulat. Ini adalah materi terakhir dari subbab bilangan bulat, ya. Jadi kalian harus ikuti dengan baik dari awal pelajaran sampai dengan ke operasi hitung campuran. Nah, sekarang masuk ke operasi hitung campuran. Operasi hitung campuran ini terdiri dari tambah, kurang, kali, dan bagi. Ini dicampur dalam satu soal. Contohnya, misalnya ada contoh nomor 1. Negatif 3 ditambah 2 dikali 6 dibagi 4. Ya, kalau ada seperti ini antara tambah, kali, dan bagi, siapa dulu yang harus kita kerjakan? Yang harus kita kerjakan adalah perkalian dan pembagian terlebih dahulu. Jadi ini kita kurung dulu yang perkalian, lalu kita kurung lagi untuk dibagi, ya. Jadi caranya adalah negatif 3 ditambah hasil perkaliannya. 2 dikali 6 adalah 12 dibagi 4. Nah, masih ada kurungnya, sehingga negatif 3 ditambah 12 bagi 4 adalah 3. Negatif 3 ditambah 3, kita pakai sistem utang ya, seperti kemarin. Kalian utang 3, lalu kalian bayar 3, berarti masih punya utang? Tidak, jadi jawabannya adalah 0. Ya, lagi nomor 2. 8 dikali negatif 9 dikurangi 6 ditambah
20. Nah, kalian harus hati-hati. Jika ada soal seperti ini, kita tidak bisa memaksakan perkalian terlebih dahulu. Jangan 8 dikali negatif 9 terlebih dahulu, tapi kita selesaikan yang ada di dalam kurung. Nah, jadi 8-nya tetap masih ditulis. 8 dikali negatif 9 dikurangi 6. Sama seperti kemarin cara menghitungnya. Kalian hutang 9, kemudian hutang lagi 6. Berarti hutangnya tambah banyak atau sudah lunas? Hutang 9, hutang lagi 6. Nah, kalian masih berhutang, malah tambah banyak. Jadi berapa hutangnya? Kalian berhutang 15 sekarang. Jadi angkanya ditambah tapi posisinya masih berhutang ya. Lalu ditambah dengan 20. Sampai di sini ini ada perkalian dan penjumlahan. Siapa dulu yang kita hitung? Yang kita hitung adalah perkalian terlebih dahulu. 8 dikali negatif 15. Kalau positif dikalikan dengan negatif, hasilnya akan menjadi negatif. Angkanya tinggal kita kali. 8 dikali 15 adalah 120. Yang belakang ditambah dengan 20. Nah, negatif 120 ditambah 20. Jadi hutang 120 kalian bayarkan 20. Tambah itu kan artinya dibayar ya. Hutang 120 kalian bayar 20, berarti masih berapa? Masih berhutang tidak? Ya masih, karena yang negatif angkanya jauh lebih besar. Utangnya sisa berapa berarti? Karena 120 sudah dibayar 20, berarti hutangnya sisa 100 ya. Sudah paham ya anak-anak? Kalau sudah paham, silakan kalian kerjakan soal yang sebelumnya beserta kalian kerjakan soal yang sudah Bu Fia berikan. Nanti ketika kalian absen, kalian akan menemui ada beberapa soal operasi hitung yang harus kalian kerjakan. Nah, jika masih ada yang tidak paham, silakan kalian tanyakan di grup kelas masing-masing. Tidak masalah ya, supaya teman-teman yang lain pun juga mendengar pertanyaan dan nanti akan Bu Fia jawab. Kalau kalian, Bu, saya malu kalau bertanya menggunakan voice note, ya tidak masalah. Beranikan diri kalian untuk bertanya ya dengan menggunakan voice note, karena kalau ditulis itu kadang kalian juga bingung cara menyampaikannya ke Bu Fia seperti apa ya. Oke, jangan lupa selalu belajar dan tetap jaga kesehatan. Selamat pagi anak-anak.